tanggal 15 November 2024. Koordinasi proyek independen di pertengahan semester. Jadi pembahasan paling gampang dulu ya. Ternyata ini kan bukan gawean kalian kan? Template itu tuh. Buat sendiri. Kayak gitu kan. Insight-nya dari mana nih? Bisa buat kayak gitu. Karena ini harus dirubah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada, nah langsung dia dirubah mungkin oleh Arnold. Misalkan kayak bab 2 itu harusnya tinjauan pustaka, bukan tujuan pustaka, bukan. Kayak gitu. Itu tinjauan pustaka. Nah ini apa yang kemarin saya sampaikan dengan Arnold mungkin. Tapi ini pakai referensi Arnold. Iya Pak. Kayak gitu ya. Gambarnya. Jadi karena ada beberapa bagian, tapi saya kurang familiar kalau gambar model prototipe pakai ini ya, kayak gitu. Tapi terserah, kalau dapat referensinya nggak ada masalah juga gitu, nggak ada masalah. Jadi untuk bagian kita ngomong di mapping dulu ya. Ini pendahuluan sudah benar lah. Ini tinjauan pustaka ganti ya. Terus, nah bedakan kalau dari perspektif keilmuan saya, ada metode, ada model pengembangan sistem, ada metodologi. Nah, tapi kalau di sini di bab 3 ini nah makanya saya nggak ngerti. Kalian ini dapatnya dari mana template-nya kan? Kayak gitu. Nah, harusnya balik-balik lagi. Di bagian bab 2, bagian bab 2 tadi, ini ada tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Kayak gitu. Di bab 2, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Kayak gitu. Di bab 3, ini desain dan perancangan, langsung saja karena ini memang poinnya game, desain dan perancangan game edukasi apa? Bahasa Inggris, bikin aja langsung kayak gitu, nggak apa-apa. Di bab 3. Di bab 3 itu namanya desain dan perancangan game, langsung aja karena kalian memang pakai game. Kayak gitu. Nah, untuk bagian keempat, ini kayaknya benar Pak, bagian keempat. Bagian keempat itu boleh bahasanya itu langsung aja pengujian game dan pembahasan. Pengujian game dan pembahasan bab 5 baru kesimpulan dan saran. Kayak gitu. Kesimpulan dan saran. Nah itu untuk pemetaan di pelaporan ya. Nah, terus juga kayak gini, namanya ini bukan jurnal ini ya. Makanya saya tanya dulu, dasarnya apa? Saya kan nggak tahu juga kalau keilmuan yang lainnya, yang saya nggak tahu kan. Kayak gitu. Oh ini ya, sudah diisi ya. Oke. Jadi ini hilangkan saja. Laporan, bahasanya laporan penelitian proyek independen ataupun laporan proyek independen saja, kayak gitu. Nah ini terus dalam judulnya diganti, langsung saja
game mobile edukasi pembelajaran, ubah langsung aja. Game mobile edukasi pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMP, itu dulu saja, dihapus ini. Nah, dalam kurung game mobile edukasi pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMP. Terus dalam kurung studi kasus, tempat studi kasus, saya ulangi. Tempat studi kasus apa? SMP Service 6. Nah, Langsung tulis sekolahnya, Pak. iya. Tapi itu saya cek dulu, Pak. Apa lagi? Cek dulu anak-anaknya pakai api apa tidak itu. Hah? Cek dulu anak-anaknya bawa api apa tidak. Kata kamu di cek itu, Pak. Iya, nggak masalah. Jangan dipermasalahkan. Pokoknya kita ada tempat studi kasus. Sebenarnya apa? Tempat studi kasus itu untuk nanti pengujian sistemnya. Kalau di proyek independen ini tidak akan berlangsung pengujian sistem itu, ya pada saat Anda punya skripsi nanti. Kayak gitu. Ataupun nanti tahapan dalam sisi apa pengujian sistem itu pada saat term pertama ataupun versi pertama dalam sistem yang dibuat ataupun game yang dibuat ini, karena ini prototype, model pengembangan sistemnya. Prototype itu ada namanya quick develop. Jadi kita membangun dengan cepat dalam sisi perancangan dan instan programmingnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi misalkan kayak contoh kayak gini. Kemarin saya ngomong dengan Arnold supaya jangan salah paham. Ada grand design, udah dihapus ya. Ada grand design-nya di bab 3 gitu ya. Jadi di bab 3 ini sudah diisi karena ini kan sebenarnya ada mata aku ini ada awas pula. Pengkodean sistem, pengujian sistem, evaluasi. Nah, ini nih kan ada siklus dan ini sebagai narasi nanti. Ya, lihat ini ya. Ini mulai di develop ya, pengujian bisa revise. Sampai dengan mendapatkan satu version nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, itu. Nah, sekarang dalam sisi bagian ini boleh kita langsung penamaan, jangan seperti teoritis ya. Jadi dengan kata lain, perancangan game edukasi bahasa Inggris langsung aja dibakukan supaya nanti konsisten untuk membuat pelaporannya. Nah, ini kalau dilihat di sini sudah jelas nih. Cuma satu aktor ya. Kan karena kemarin kan kita ngomongkan satu aktor itu dalam sisi aktor pertama itu player, aktor kedua itu developer. Kayak gitu. Nah, kita belum dapat platformnya seperti apa untuk developernya itu. Karena kalau misalkan nanti ada yang dikembangkan dalam sisi basis jaringan, developernya itu bisa dalam sisi melihat berapa banyak pengguna yang aktif secara online. Tapi itu grand design ya, kayak gitu. Nah, seperti ini kan contohnya diagram alur ataupun flowchart. Nah, flowchart apa? Karena ini kan sudah masuk rancangan toh. Langsung aja dibikin. Sub babnya itu langsung karena bukan lagi di bab 2. Kalau di bab 2 kayak gini. Flowchart apa kan? Flowchart simboliknya apa, definisinya apa, nah seperti itu di bab 2. Oke ya. Nah, terus nanti ada penamaan ya. Nah, ini saya tadi mau sampaikan dengan Arnold kalau kayak gini, karena sudah dibahas, sudah dibuat. Untuk biar banyak pelaporannya dalam sisi perancangan, karena mungkin ini jangan sampai salah paham Arnold. Ini revisi dulu nanti. Kalau Arnold sudah menggunakan UML, desainnya, jadi bukan lagi flowchart, tapi pakai activity diagram. Activity diagram itu simboliknya itu menggunakan flowchart. Kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi. Kalau kemarin kita bahas, kalau yang kita bahas kemarin itu dari referensi Arnold itu kan lebih cita rasanya ke sistem informasi, makanya saya sampaikan temanya sama saja dibuat ya, cari tema, ulangi,
cari referensi yang sama temanya. Nah, sudah itu kalau kita, makanya saya kemarin berpikir kalau sudah menyentuh UML, tandanya di sini dalam bentuk activity diagram. Karena activity diagram itu merujuk pada simbolik. Nah, ini contohnya. Ini kan activity diagram nih. Jadi activity diagram itu memang merujuk pada beberapa simbolik-simbolik pada flowchart. Kayak gitu. Nah, jadi ini Arnold nanti membuatnya itu dua hal. Pertama, untuk alur aplikasinya. Jadi sudahlah, untuk tahapan pertama ini nggak usah sentuh use case, takutnya nggak terkejar nanti ya. Jadi pertama, pastikan saja menggunakan flowchart dulu saja untuk short term ini laporan. Jadi referensi terkait dengan misalkan ada merujuk pada tinjauan pustakanya itu adalah landasan teori terkait dengan UML, di delete saja, kecuali memang kejar. Terserah Arnold dan kawan-kawan lah, tapi terutama ini Arnold bagiannya. Nah, jadi kalau memang ini buatlah dalam bentuk flowchart. Flowchart itu terdiri dari dua. Pertama, flowchart apps-nya. Jadi alur apps-nya itu sampai dengan exit. Itu apa saja. Yang kedua, alur gamenya. Maksudnya gamenya itu bagaimana dalam sisi lose dengan winner. Ya. Itu jadi ada 3 flowchart minimal. Kayak gitu. Jadi jelas itu ya. Jadi nanti ada penamaan, ada flowchart alur game ataupun alur aplikasi, ulangi, alur aplikasi dari, jadi dia start terus milih ataupun apa gitu ya sampai dengan dia keluar. Nah, ada juga untuk algoritma dalam sisi kalau seperti ini dia menang, kalau seperti ini dia kalah. Jadi ada 3 flowchart. Atau dalam sisi flowchart yang kedua dan ketiga digabung. Kalau misalkan di sini dia lose and selesai gitu kan, ataupun di sini menang selesai, ataupun dia looping lagi start dari awal lagi, ngerti kan? Kayak gitu. Nah, dalam sisi ini saya nggak tahu nih, nanti apakah dalam sisi skor ataupun apa, saya nggak tahu, belum tahu saya dari sisi kawan-kawan ini referensinya. Untuk saat ini Arnold di situ yang saya sampaikan dalam ruang lingkup perancangan sistemnya. Nah, untuk dalam sisi pengujian sistem ini sebenarnya sudah dapat nih harusnya skenario-nya nanti. Skenario-nya itu dalam sisi pemahaman kalau dia memang harus instalasi apakah, nah bisa dipakai itu sudah. Nah, ini karena banyak Arnold yang gawe nih. Jadi untuk bab 4 bab 4 ini pengujian sistem dan pembahasan ya. Pengujian game dan pembahasan itu nanti skenarionya dalam pertama dalam sisi penginstalasian, kalau jadi kita upload ke Google Play, dan itu pun nanti akan baik untuk 2 orang ini terutama, karena nanti kalau misalkan dijadikan itu untuk script dan mereka akan interaksi dengan Google Play, bahwasanya sudah di App Store seperti itu kan, nah itu jauh lebih baik kayak gitu 2 orang ini terutama. Nah kalau industri saya nggak tahu, nggak ada kontribusinya tuh. Nah jadi itu pertama itu skenario pengujian penginstalasiannya, download instalasi. Yang kedua, pengujian terkait dengan bagaimana dia tahu pengguna itu, oh ini kalah. Apakah dia bisa tambah darah gitu kan bahasanya kan, ataupun tambah nyawanya gitu kan, ataupun apalah bahasanya, atau memang dia harus start dari awal lagi. Nah, skenario pengujiannya seperti apa gamenya? Selanjutnya dia menang. Nah, menang ini apakah dia langsung ke level berikutnya ataupun stagnan di situ dulu? Karena developer softwarenya untuk saat ini levelnya tidak ada mungkin. Tapi dalam sisi eksplorasi, karena ini kan 2,5D ya apa namanya? Iya. Nah saya nggak tahu referensi itu pun 2,5D itu. Nah jadi itu. Jadi apakah dia memang sudah selesai atau pada saat dia membuka skenario keempat, membuka game baru, apakah sifatnya itu dinamis atau tidak, tata letak objek-objek itu tadi. Nah itu harus dipikirkan itu nanti. Kalau dia stagnan di situ juga, nah itu akan bahaya juga nanti hasilnya. Tidak ada statik dia dengan kata lain. Kayak gitu. Nah ini upayakan dalam sisi lampiran-lampiran kemarin saya minta dalam sisi observasi kemarin ada ya dari si Brian seperti itu.
di bagian bab 3 ini sebenarnya sudah bisa bermain ataupun sudah bisa menulis. Maudi dan Brian tadi, ya tinggal siapa dulu? Harusnya Brian dulu mengisi bagian pengumpulan data. Nah ini kan benar nih pengumpulan data. Ini masukin 3 tabel tadi. 3 tabel aja. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah kalau sudah ngisi ini, udah selesai tuh harusnya. Nggak ada lagi kerja Brian. Oke, ada pertanyaan?